Wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang rasional. Rasional itu yang kayak mana Ustadz? Yang ada nilai variabel dan konstantanya. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan penjelasan yang ini, Ustadz akan menjelaskan bahwa materi tugas kemarin yang untuk dikerjakan di rumah tidak usah dikumpul, sudah Ustadz kasih pembahasannya. Silakan diklik materi di PowerPoint, dicari di sana, nanti ada pembahasan tugas tanggal 17 yang kemarin ya. Oke. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan materi kelanjutannya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang rasional. Di sini nanti di stop ya, stop, dilihat, dibesarkan. Yang pakai laptop jelas ini ya, tapi kalau yang pakai HP nanti HP-nya dimiringkan ya, jangan tegak begini ya. Dan ini kelihatan. Ustadz akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ada rumusnya mengatakan A per B ditambah B per A per P ditambah B per P sama dengan A tambah B per P. Kalau penyebutnya sudah sama ini, maka ini langsung dimasukkan, maka hasilnya A tambah B per P, dengan catatan nilai P tidak sama dengan 0. Kenapa nilai P nya tidak boleh 0 Ustadz? Karena apapun bilangan ya, nanti ketika dibagi dengan 0 maka tidak akan bisa terdeteksi jawabannya ya, tak terhingga, kayak lambang begini ya, begini set. Nah, sama ketika kita dalam Islam itu, ketika kita mau sedekah, kita tidak mengharapkan sesuatu kan 0, maka itu tidak terdeteksi, hasilnya mau berapapun tidak tahu, Allah yang memberikan. Kemudian contoh yang kedua, ini tadi positif, ini negatif, tapi penyebutnya sama, maka A per P min B per P sama dengan A dikurang B per P. Sama, nilai P yang di bawah sini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini hanya permisalan ya, permisalannya pakai variabel. Kita contohkan dalam konstanta dan variabelnya ada. Contoh 1 per X ditambah 3 per X. Nah, penyebutnya sudah sama X ya. Ini bukan kali ini nih penyebutnya X. Maka hasilnya 1 ditambah 3 per X. Ya, gampang ya kalau penyebutnya sudah sama. Tapi bagaimana ketika penyebutnya belum sama? Maka contohnya seperti ini, 2 per 3B ditambah 9A per 4AB. Seperti yang pertemuan kemarin kita penjumlahan bilangan bulat, pecahan kita bagi, maka ini caranya seperti ini. Penyebut yang ini kan nggak sama, letakkan di sini, yang ini letakkan di sini, kemudian ini kita bagi sama ini. Nah, 3B dikali 4AB dibagi 3B, 3B nya kalau dibagi 1 kali 4AB 4AB, 4AB ya, 4AB dikali 2A, 4AB dikali 2A, 4AB dikali 2A. Yang ini ya, kalau udah dibagi hasilnya ini 4AB dikali 2A. Kemudian yang 3 kali 4AB dibagi 4AB, 4AB nya kalau dibagi 1 dikali 3B sama dengan 3B, 3B dikali 9A ke sini. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Konstanta sama konstanta, 4 kali 2 itu 8, A kali A itu A pangkat 2, ada B, 3 kali 9 itu 27, A kali B ya AB, per konstantanya kita kali, 3 kali 4 itu 12, ada A, B kali B itu B kuadrat, maka hasilnya 8A pangkat 2 kali B ditambah 27AB per 12. Nah, hasil ini boleh diperkecil ketika konstantanya nilainya bisa dibagi semua. Contoh ini kan nggak bisa dibagi. 8 dibagi 2, 4. 27 dibagi 2
kan nggak bisa ya. Harusnya 14 berapa? 12, 24, 15, 15, 30 kan nggak bisa toh? Maka ini tidak bisa dikecilkan, ya udah sampai di sini. Kalau di sini 9 itu bisa. 9 dibagi 3 itu 3, 27 dibagi 3 itu 9, 12 bagi 3 itu 4. Maka ini bisa diperkecil angkanya ya, konstantanya. Tapi kalau ini nggak bisa. Karena angka 8, 27 sama 12 itu tidak bisa dibagi cari KPK-nya. Sampai di sini jelas ya. Nanti kalau nggak Ustadz nggak jelas, ulang lagi videonya, diputar ulang, dengarkan Ustadz ngomong ya. Di sini ada catatan penjumlahan jika sukunya tidak sejenis tidak bisa dijumlahkan. Suku yang sejenis itu kayak apa Ustadz? Nah ini lihat, ini contoh yang tidak sejenis. 3A ditambah 2B, variabelnya kan tidak sejenis. Kalau konstantanya, ya konstanta itu kan angka bisa dijumlah, tapi variabel tidak bisa. Variabel itu untuk menggantikan sesuatu dimisalkan. Misalnya 3 ayam ditambah 2 bebek. Masa kita mau menjawab 5 bebek ayam? Gak bisa ya. Maka ya jawabnya 3A ditambah 2B. Kalau yang sejenis kayak mana Ustadz? Nah gini, kalau ada 3 ayam ditambah 2 ayam, maka jawabannya 5 ayam ya. Jadi ingat, di dalam konstanta tidak bisa dalam koefisien itu tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya yang berbeda. Tapi ini bisa dijumlahkan nggak Ustadz? Nggak bisa. Karena apa? A pangkat 2 sini A, ya kan? Sampai di sini paham ya? A nya pangkat 2, terus ini ada B. Karena A nya itu nanti perkaliannya 2 kalinya lagi lebih tinggi, sementara ini cuma 1, nggak bisa ya dijumlahkan, nggak mau, nggak ketemu. Maka hasilnya seperti ini. Nah nanti ini akan terjadi ketika pada kelas 2 namanya pemfaktoran bentuk aljabar, mencari faktor-faktornya. Nah nanti akan dong di situ ya. Kita cukup sampai di sini, kita hanya mencari penyederhanaannya saja ya. Sampai di sini jelas ya. Nanti diulang lagi videonya, dipahami lagi. Yang pakai laptop ini diperbesar, dilihat atau dicatat seperti apa modelnya. Nanti juga di materi online-nya juga Ustadz kasih ya, contoh-contohnya seperti ini. Ada contoh-contohnya soal banyak, ini hanya penjelasan saja. Oke, nanti di tugas ada, diklik, silakan dijawab dengan cara seperti ini ya anak-anak. Cukup ya, sampai di sini pelajaran kita. Silakan latihannya dibuka dan materi